Dalam konteks itu, apakah bisa dilakukan oleh internal penegak hukum sendiri, umpamanya internal di kepolisian melakukan penyidikan, tapi dia untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tadi atau audit investigasi tadi dilakukan oleh internal atau divisi lain di lembaga kepolisian, bisa nggak? Ya, kembali ke konteks pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara tentang kerugian keuangan negara. Dengan ilustrasi seperti ini, ada pengadaan barang dan jasa untuk barang X. Sudah dilakukan pembayaran umpamanya 60. Terhadap pembayaran 60 ini sudah diserahkan barang dengan nilai yang setara dengan itu. Dalam konteks yang demikian, menurut hemat ahli atau pendapat ahli, masih adakah terdapat kerugian keuangan negara yang dimaksud? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Izin yang mulia melanjutkan. Ya, silakan. Saudara ahli tadi sudah masuk ke kerugian keuangan yang nyata dan pasti. Apakah juga secara hukum administrasi negara atau administrasi keuangan publik dalam melakukan sebuah atau dalam menyatakan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti tadi, ada lembaga yang bisa menentukan itu atau setiap orang bisa melakukan itu atau bagaimana normanya? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Memang ini selalu jadi perdebatan Yang Mulia. Tapi intinya Yang Mulia kan untuk menilai tindakan publik kan harus berdasarkan wewenang Yang Mulia. Wewenang itu pasal 1 angka 6 Undang-Undang 314 adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan bersifat publik. Maka kewenangan itu Yang Mulia harus didasarkan pada undang-undang. Kalau membaca semua undang-undang Yang Mulia, hanya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang BPK yang menyatakan BPK yang menilai dan menghitung kerugian negara harus wewenang Yang Mulia. Bagaimana kalau BPKP Yang Mulia bisa lihat PP 192 2016, BPKP hanya diberikan fungsi, tidak diberikan wewenang untuk menilai dan menghitung kerugian negara karena fungsi dia adalah pada bagian internal pemerintahan. Bagaimana lembaga yang lain? Apalagi tidak ada Yang Mulia, kalau saya teliti tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan kecuali pasal 4 Undang-Undang 15 2004 yang dapat mendelegasikan BPK kepada badan lain. Tetapi harus ada delegasi dan mandat dari BPK kepada lembaga tersebut untuk menilai atau memeriksa audit keuangan negara. Demikian Yang Mulia Majelis. Jadi kewenangan itu harus berdasarkan undang-undang. Pertanyaan kami, apakah saudara ahli pernah meneliti atau mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 yang diuji adalah penjelasan dari pasal 6 Undang-Undang KPK? Dan apa makna dari putusan tersebut? Dan apakah terhadap putusan 31 itu sudah ada pembaharuan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terhadap itu? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi Mahkamah Konstitusi kan karena dia Yang Mulia negative legislation, hanya menyatakan tidak dan bukan membuat norma baru, karena norma baru kan urusan DPR. Nah, sehingga putusan MK itu hanya menyatakan bahwa silahkan berkoordinasi dengan yang lain. Tapi koordinasi kan Yang Mulia tidak melahirkan wewenang publik karena tidak mungkin berasal dari putusan, berasal dari undang-undang. Nah, sehingga koordinasi tidak melahirkan wewenang untuk kepada badan atau pihak lain untuk melakukan tindakan publik kecuali untuk internal yang bersangkutan yang punya wewenang tersebut. Dan kedua Yang Mulia, putusan MK 31 tadi sebenarnya dalam putusan MK 25 2016 sudah dinyatakan oleh MK bahwa MK harus meninggalkan putusan tersebut karena
telah adanya Undang-Undang 30/2014 tentang administrasi pemerintahan, sehingga memungkinkan misalnya yang mulia kerugian negara itu dihitung oleh APIP dalam rangka pengendalian intern, jadi bukan kemudian dalam rangka penindakannya. Demikian yang mulia majelis. Ya, secara tegas menurut ahli atribusi kewenangan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara itu ada pada lembaga apa, atau apakah ada pada BPK saja? Ya, kalau mau menelisir pada semua undang-undang yang mulia yang ada diberikan kewenangan, bab kewenangan itu hanya di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 15/2006. Jadi kalau yang mulia bisa saya cari ke yang BPKP atau yang lainnya, itu tidak ada sama sekali diberikan. Hanya wewenang itu tidak ada gitu yang mulia, hanya BPK saja. Dan inilah mengapa yang mulia SEMA 4 tahun 2016 juga menyatakan bahwa BPK yang dapat melakukan mendeklar kerugian negara dan lembaga lain mungkin mau memeriksa silakan, tetapi mendeklarnya atau menyatakan itu tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain BPK. Begitu yang mulia majelis. Itu juga sudah ditegaskan dalam SEMA 4 2016 itu ya. Ya, betul ya mulia majelis. Selanjutnya dalam konteks penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan barang dan jasa, menurut ahli dalam sebuah kasus pengadaan barang dan jasa, untuk menilai bahwa barang dan jasa itu atau satu barang itu telah disediakan itu apakah berdasarkan kontrak atau berdasarkan penilaian lain, atau apa dasarnya untuk menilai bahwa barang itu senilai ini? Ya, tentu yang mulia karena semua abdah kontrak itu ada dokumen material dalam pengadaan jasa pasal 18 Undang-Undang 1 2004. Pengikatan itulah sebagai dasar pengalokasian anggaran. Maka dasar-dasarnya tentu yang mulia berdasarkan kontrak dan dokumen material yang dituangkan di dalam kontrak tersebut, yang nanti pemeriksaannya berdasarkan dokumen material yang ada tersebut yang mulia majelis. Ya, misalnya di dalam sebuah kontrak itu ada 9 item harga atau 9 item harga dari suatu barang itu. Terus kemudian sudah diserahkan sebagian dari item itu. Untuk menilaikan barang yang diserahkan itu tentu dari kontrak itu apa atau dari penilaian yang lain? Ya, tentu tadi yang mulia karena dokumen materialnya kalau yang mulia pasal 17 18 Undang-Undang 1 2004 bahwa dokumen material dan penilaian terhadap itu tentu dari pelaksanaan kontrak tersebut. Jadi dokumen realnya tentu tidak dilakukan. Begitu yang mulia majelis. Oke, terus apakah saudara ahli mohon pendapat ahli tentang status barang milik negara? Apa yang dimaksud dengan barang milik negara? Ya, dalam PP 27/2014 pasal 1 angka 1 yang mulia, barang milik negara adalah barang yang dibeli atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Begitu yang mulia majelis. Apakah dalam konteks pencatatan barang milik negara dikenal dengan istilah KDP atau kontrak dalam penyelesaian? Apa maksudnya itu? Ya, kalau yang mulia itu di dalam PP 27/2014 memang ada status penggunaan barang yang tidak ditetapkan apabila KDP, kontrak dalam pengerjaan. Dan itu juga dikenal dalam pernyataan nomor 7 lampiran di PP 70/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. KDP itu yang mulia perekatnya adalah aset tetap milik negara yang ketika dilaporkan di dalam laporan keuangan ternyata masih dalam pengerjaan, tetapi yang mulia harus dicatat sebagai aset tetap atau barang milik negara. Begitu yang mulia majelis. Tadi aset tetap milik negara. Secara hukum, mohon pendapat ahli, status barang itu sudah menjadi milik negara atau masih abu-abu atau grey gitu?
Sudah yang mulia, makanya kan tadi di dalam pernyataan nomor 7 di lampiran PP 70 2010 tentang standar pemerintahan, dia dimasukkan sebagai aset tetap tetapi dengan klasifikasi kontrak dalam pengerjaan. Jadi yang karena tetap yang mulia harus dicatat, karena kalau enggak nanti diklaim oleh pihak lain gitu loh. Sehingga harus dicatat, tapi nanti ada calegnya, catatan laporan keuangan bahwa ini dalam proses pengerjaan. Tapi harus menjadi yang mulia menjadi aset tetap karena nilai yang telah dikeluarkan negara dari APBN sudah dikeluarkan, sehingga nilai perolehan itu nanti dicatat pada nilai perolehan berapa, nanti sisanya berapa begitu. Nanti kan di dalam catatan laporan keuangan yang mulia bisa diubah-ubah. Begitu yang mulia majelis. Ya, jadi secara akuntansi itu sudah menjadi aset tetap dan nilainya adalah tentu sesuai dengan nilai yang diakui ya atau yang telah dibayarkan negara kepada penyedia barang dan jasa begitu. Ya betul. Jadi pengakuan nilai itu yang mulia nanti kan makanya tadi nilai buku itu yang mulia dilaporkan. Ini nilai buku perolehan ini pada saat ini adalah sejumlah ini. Nanti kan berapa hak dan kewajiban yang misalnya harus dilaksanakan atau masih harus dilakukan oleh negara atau pihak lain. Begitu yang mulia majelis. Ya, selanjutnya bagaimana pendapat ahli yang sehubungan dengan adanya dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan tahun anggaran, karena tahun anggaran itu kan Januari sampai dengan Desember. Tapi karena pelaksanaannya itu belum selesai, ada pembayaran yang di hold atau yang belum dibayarkan pada tahun berikutnya. Itu menurut pendapat ahli hal yang demikian secara keuangan negara apakah diperbolehkan? Ya, jadi kan yang mulia memang sejak tahun 2000 sebelum tahun 2012 ini menjadi persoalan. Makanya kemudian kan yang mulia tahun 2012 ada PMK yang mengatur, saya bagi yang mulia PMK-nya, tapi mengatur khusus pelaksanaan belanja melihat pada sisa tadi akhir tahun anggaran. Nah itu dimungkinkan yang mulia. Jadi melewati itu boleh karena asal tadi nanti biasanya akan ada dikendalikan rekening yang dikendalikan, tapi nanti Anda harus penuhi dulu baru saya akan serahkan. Jadi biasanya pengendalinya yang mulia pada kementerian lembaga tersebut. Jadi itu sudah tahun 2012 yang mulia menurut saya tidak lagi menjadi isu lagi karena sudah dimungkinkan di dalam, karena pemerintah daripada mengatur-ngatur dengan cara yang tidak sesuai dengan administrasi, maka akhirnya harus diatur yang mulia dengan PMK tentang pelaksanaan pelaksanaan anggaran di masa akhir tahun anggaran. Begitu yang mulia majelis. Ya, dalam konteks penghitungan dengan tujuan tertentu PDTT ya, ada yang PDTT yang dengan tujuan audit investigatif. Menurut ahli dalam konteks itu apakah bisa dilakukan oleh internal penegak hukum sendiri, umpamanya internal di kepolisian melakukan penyidikan, tapi dia untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tadi atau audit investigasi tadi dilakukan oleh internal atau divisi lain di lembaga kepolisian, bisa nggak? Ya, jadi yang mulia kembali lagi soal sah-sahnya suatu tindakan atau keputusan kan pasal 52 Undang-Undang 30 14 yang mulia adalah satu punya wewenang, kedua punya prosedur, tiga punya standar pelaksanaan. Jadi kalaupun misalnya oleh pihak lain tentu kan kita tanya dulu apakah Anda punya wewenang, kedua prosedurnya bagaimana, standar yang digunakan adalah pakai cara apa gitu kan. Karena yang mulia kewenangan tadi kan pertama harus pada undang-undangnya apa gitu kan. Apakah dia kalaupun tidak punya atributif, apakah pernah didelegasikan atau punya mandat. Ketiga prosedurnya pakai aturan yang diatur di dalam pedoman di standar akuntansi atau standar pemeriksaan yang mulia.
Kemudian pelaksanaan substansi pelaksanaannya, apakah standarnya mengikuti prinsip asersi atau prinsip-prinsip akuntansi pemeriksaan pada umumnya atau tidak? Pakai cara apa? Konfirmasinya bagaimana? Nah, itu juga merupakan bagian yang harus diidentifikasi yang mulia. Kalau tidak ada wewenang, berarti kan yang mulia ini menurut pasal 56 Undang-Undang 30/2014 menjadi tidak sah. Tidak prosedur, punya wewenang tapi tidak prosedur menjadi batal. Tidak punya wewenang, punya prosedur tapi tidak substantif, maka yang mulia juga batal. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang mulia yang perlu dipertanyakan ketika ada lembaga lain melakukan tindakan yang sebenarnya harus berdasarkan kewenangan, bukan berdasarkan karena saya adalah punya hak atau saya punya fungsi. Begitu yang mulia majelis. Ya, saya garis bawahi tentang standar akuntansi yang berlaku dalam melakukan sebuah audit itu, apakah perlu klarifikasi atau syarat mutlak dalam melakukan audit atau penghitungan itu harus klarifikasi. Terus kemudian tadi juga Ali mengatakan ada asas asersi, apa itu ini maksud? Ya, jadi asas asersi itu yang mulia asas klarifikasi. Jadi asersi itu istilah yang mulia di standar akuntansi. Sedangkan kalau di dalam hukum yang mulia dinamakan klarifikasi. Maka berlakulah pasal 46 ayat 1 Undang-Undang 30/2014 sama pasal 7 ayat 2 huruf F dan G berkaitan dengan klarifikasi. Jadi istilah kita yang mulia pada dalam hukum audit et altera partem, kita semua harus menanyakan semua secara patut dan kita cantumkan semua di dalam lampiran pemeriksaan. Supaya apa yang mulia? Salah satu prinsip pemeriksaan adalah objektif. Jadi bukan karena saya disuruh atau semua disuruh, tapi karena masuk di dalam pihak yang tidak memihak imparsial, sehingga objektif semua dikemukakan. Bahwa kemungkinan pemeriksa yang mulia lebih condong ke antara para salah satu pihak, terserah, itu etika keputusan profesionalnya. Tetapi secara objektif dia harus mencantumkan tanggapan penjelasan pihak lain. Apakah itu wajib yang mulia? Pasal 20 ayat 1 mewajibkan itu. Meskipun yang mulia peraturan BPK menyatakan tidak perlu, tetapi kan itu peraturan BPK. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 15/2004 masih mewajibkan yang mulia bahwa meminta penjelasan dan tanggapan pihak lain. Nah, itulah standar dari pemeriksaan yang mulia majelis. Ya. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 15/2004 tentang BPK ya, meminta pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Meminta kejelasan para pihak ya untuk mendapatkan, tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif. Betul. Bagaimana pendapat ahli jika hal itu dilangkahi atau tidak dilakukan? Ya, jadi makanya kan yang mulia, kalau mengacu pada prinsip akuntansi pemeriksaan, maksudnya yang mulia, itu kan harus RAF rumusnya yang mulia, relevan, andal, dan valid. Jadi supaya valid pernyataan saya yang mulia, maka kan saya harus tanyakan ke mereka, gitu. Apakah betul Anda itu memang melakukan ini? Bahwa kemudian dia menjelaskan lain yang mulia dan saya tidak setuju, itu terserah saya sebagai auditor. Tetapi sebagai suatu objektivitas yang imparsial, maka saya harus mencantumkannya, gitu kan. Jadi itulah prinsip objektivitas itu dalam rangka supaya terwujud kesamaan atau prosesual dalam memberikan penjelasan atas temuan atau opini tertentu. Begitu yang mulia majelis. Ya. Tadi azas RAF ya, relevan, andal, dan valid itu konteksnya dalam konteks audit biasa atau dalam konteks ya proses hukum pidana, bagaimana menurut Pak? Ya, dalam peraturan BPK 1/2017 yang mulia itu masuk pada prinsip umum. Jadi harus diterapkan pada semua audit. Jadi harus relevan. Relevan itu yang mulia berarti buktinya itu, bukti pemeriksaan itu harus sejalan dengan objek yang mau diperiksa. Andal berarti yang mulia itu sudah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Misalnya kalau akta tanya ke BPN, sertifikat maksudnya mulia. Kalau akta ke notarisnya, gitu. Kalau mobil ke asosiasinya misalnya yang mulia. Kemudian valid artinya sudah divalidasi oleh pihak lain, dikonfirmasi, ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Begitu yang mulia majelis.
Ya, kembali ke konteks pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara tentang kerugian keuangan negara. Dengan ilustrasi seperti ini, ada pengadaan barang dan jasa untuk barang X. Sudah dilakukan pembayaran umpamanya 60. Terhadap pembayaran 60 ini sudah diserahkan barang dengan nilai yang setara dengan itu. Dalam konteks yang demikian, menurut hemat ahli atau pendapat ahli, masih adakah terdapat kerugian keuangan negara yang dimaksud? Menurut saya tidak, yang mulia, karena kan tadi kerugian kita itu yang mulia kan pengertiannya adalah kekurangan. Jadi kekurangannya yang nyata dan pasti. Berarti kalau misalnya antara nilai bukti dokumen materialnya ternyata sudah dicek match, berarti sebenarnya sudah nilai yang sesuai. Makanya kan yang mulia, biasanya untuk barang ketika kemudian nilainya match pada 60 di dalam APBN, alokasi APBN, kemudian langsung dicatat di dalam nilai perolehannya 60, berarti sudah match semuanya yang mulia, karena kan sudah mengikuti nilai pada dokumen material yang sudah divalidasi. Begitu yang mulia majelis. Bagaimana pendapat ahli terhadap tadi penerimaan barang milik negara yang masa waktu penerimaan atas barang milik negara itu tidak pada waktu kontrak, tapi ada proses tahun yang terlampaui. Pokoknya mestinya dalam kontrak di tahun 2017, tetapi karena ada suatu hal baru dilakukan serah terimanya itu di tahun 2019, dan kemudian pada 2019 itu sudah dicatatkan sebagai barang milik negara. Dalam konteks yang demikian, apakah barang milik negara itu sudah bisa diakui atau boleh diakui sebagai barang milik negara yang dalam kondisi yang seperti itu? Ya, tadi yang mulia dalam PP 70 2010 sudah demikian yang mulia, bahwa ketika sudah dicatat dalam pencatatan dan dengan nilai perolehan yang ditetapkan, maka sebenarnya sudah menjadi aset tetap. Jadi pernyataan nomor 07 memang demikian yang mulia. Jadi kalau bisa kita baca di situ, ya karena aturannya begitu dan sudah dicatat dan dengan nilai perolehan demikian, berarti ya nilai pengadaan dengan nilai tersebut memang sudah dicatat pada angka yang sudah ditetapkan. Begitu yang mulia majelis. Jadi terlampaunya waktu itu apakah menjadi permasalahan hukum secara hukum keuangan publik atau tidak? Jadi begini yang mulia, nilai barang itu tidak langsung pada hari ini kita beli besok dicatat gitu. Enggak yang mulia, jadi harus dilihat dulu secara keseluruhan, baru kemudian nanti pengelola atau pengguna barang akan dicatatkan. Makanya yang mulia di dalam pasal 16 PP 27 2016 kan dinyatakan yang mulia, pengelola barang, maksudnya Menteri Keuangan yang mulia, akan mempersilahkan pengguna barang, kementerian lembaga masing-masing, Anda mau menata usahakannya pakai cara bagaimana terserah Anda. Yang penting pokoknya itu semua dicatatkan terlebih dahulu. Jadi itu ada dalam pasal 17 PP 27 2014 yang mulia, kalau dinyatakan oleh sebab lain menurut pengguna barang. Jadi kalau kementerian lembaga menyatakan ini karena sebab-sebab tertentu, maka penetapan status penggunaannya saya tetapkan nanti ya, atau pada suatu hal yang waktu tertentu. Nah itu silakan, karena di pasal 17 di PP 27 2014 dimungkinkan yang mulia. Dilanjutkan teman kami. Silakan. Ada? Silakan.